Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai season kedua ya nak. Dilihat lagi buku paket 5C tentang makanan sehat ya. Coba kalian buka halaman 44 yaitu pembelajaran 2. Pada season pertama tadi Ibu telah menjelaskan pembelajaran 1 subtema 2 yaitu tentang pelajaran bahasa Indonesia dan IPA ya. Di pembelajaran 2 ini Ibu akan menjelaskan tentang pelajaran IPA, kemudian bahasa Indonesia dan SBDP. Nah, fokus ya nak ya. Kita mulai. Ya, menjelaskan penyebab gangguan pada organ pencernaan. Pada pembelajaran sebelumnya, kamu telah belajar tentang gangguan yang terjadi pada sistem pencernaan. Beberapa gangguan tersebut umumnya terjadi karena makan yang tidak sehat, pola makan yang tidak teratur, dan infeksi bakteri. Nah, jadi penyebabnya itu ada 3 nih Naya. Karena makanan yang tidak sehat ya atau kotor, kemudian pola makan yang tidak teratur, yang seharusnya makan 3 kali kalian cuma 2 kali atau 1 kali, dan infeksi bakteri. Infeksi bakteri itu penyebabnya banyak ya nak. Misalnya barang-barang yang dipakai untuk mengkonsumsi makanan yang kita makan, misalnya piringnya kotor, mencucinya tidak bersih, dan garpu dan sendoknya juga tidak bersih. Nah, di sini ada beberapa gangguan sistem pencernaan yang lain yang menyerang manusia ya. Pada season sebelumnya, season pertama tadi ya, sudah dijelaskan gangguan-gangguan pencernaan itu dapat menyebabkan satu penyakit MAH, kemudian ulkus, kolik, sariawan, dan sakit gigi. Nah, di sini pertama yang lainnya yaitu yang dapat menyerang manusia adalah diare. Ya, penyakit diare adalah diare mengganggu sistem pembuangan sisa-sisa makan dari tubuh manusia. Penyebab diare adalah infeksi bakteri, tidak cocok terhadap makanan tertentu, atau alergi makanan. Penderita diare akan kehilangan banyak cairan tubuh. Hal tersebut dapat diatasi dengan minum larutan oralit. Selain itu, penderita harus ke dokter ya dengan penanganan yang tepat. Nah, penyakit diare ini mengganggu ya pencernaan juga organ di dalam tubuh ya. Itu diare biasanya itu penyakitnya itu ya dia sering buang-buang air ya. Dia penyakit diare karena makanannya tidak cocok, kemudian infeksi bakteri karena misalnya bahan-bahan atau barang-barang yang dipakainya tidak bersih mencucinya. Terus alergi makanan, tidak cocok makanan yang dimakan. Dengan mengatasinya, yang pertolongan pertama adalah dengan meminum larutan oralit. Karena sering buang-buang air, akhirnya kehilangan cairan. Nah, larutan oralit itu yaitu campuran garam dan gula. Pertolongan pertama biasanya di rumah kita campur air putih yang sudah matang ya, kemudian diberi gula dan garam. Nah, itu larutan oralit. Yang kedua adalah konstipasi atau sembelit ya. Konstipasi atau sembelit ya. Konstipasi atau sembelit merupakan kebalikan dari diare. Penderita mengalami gejala sulit buang air besar. Nah, kalau diare tadi buang-buang air terus, akhirnya kekurangan cairan. Nah, dengan menggunakan larutan oralit, membuatnya kemudian diminum campuran gula dan garam. Nah, kalau konstipasi ini justru ya sembelit, susah buang air ya, kebalikannya. Nah, penyebab gangguan ini adalah kurangnya asupan air dan makanan yang berserat ya. Kurang air dan makanan yang berserat. Makanan berserat itu dari sayuran ya nak ya. Makanya kalian harus rajin makan sayur dan buah-buahan. Serta terganggunya pola makan. Konstipasi dapat diatasi dengan minum obat anti sembelit dan mengkonsumsi makanan yang kaya serat dengan teratur ya. Jadi selain gangguan pencernaan pada sesi pertama yang sudah Ibu jelaskan seperti penyakit MAH, ulkus, kemudian sariawan, kemudian sakit gigi, nah dan kolik. Nah, di sini ada
diare dan konstipasi atau sembelit. Nah, coba kalian baca, kalian pahami ya pelajaran IPA. Nah, kemudian kalian buka halaman 46. Nah, di sini ada penjelasan tentang pelajaran bahasa Indonesia, yaitu ciri kebahasaan iklan media elektronik. Nah, lihat nih nak ya. Gangguan sistem pencernaan seperti diare dapat disebabkan oleh bakteri. Penyebaran penyakit diare dapat terjadi karena peralatan makan yang kurang bersih. Nah, seperti garpu, sendok, piring, gelas ya. Oleh karena itu peralatan makan harus kita jaga kebersihannya. Nah, di sini ya nak ya berkaitan dengan pelajaran bahasa Indonesia itu tentang iklan ya, iklan obat ya. Nah, di sini dilihat halaman 47. Kreativitas suatu perusahaan sangat penting dalam mengiklankan produk ya, misalnya produk obat ya. Suatu perusahaan itu harus punya kreativitas bagaimana caranya supaya masyarakat itu mau membeli produknya. Nah, kreativitas tersebut dapat berbeda-beda bentuknya sesuai produk yang diiklankan maupun media yang digunakan ya, baik media cetak maupun elektronik yang digunakan. Jadi kreativitas tidak hanya berkaitan dengan penyajian atau peragaan iklan, tetapi juga kalimat iklan yang digunakan. Nah, dalam pembuatan iklan, baik iklan media cetak atau iklan elektronik, itu pembuatannya itu tergantung kreativitas perusahaan yang mengiklankan produk ya, supaya masyarakat mau membeli obat ini. Misalnya tadi kan diare dengan oralit, larutan oralit. Ada juga yang sudah jadi yang sudah jadi serbuk ya, di dalam bungkus di kertas. Nah, kalau kalian membuat sendiri bisa dengan larutan gula dan garam. Tapi kalau yang obatnya itu ada juga yang sudah dibuat dari perusahaan-perusahaan. Nah di sini ya jadinya kreativitas daripada perusahaan juga harus diperhatikan, yaitu tentang kalimatnya supaya orang mau menggunakan produknya. Ya, sekarang kalian buka halaman 48. Halaman 48, Ibu akan menjelaskan tentang SBDP. Ya, menjelaskan gerak tarian yang menggunakan properti. Nah, lihat di sini, Nak. Gerak dalam tari memiliki makna dan fungsi untuk menyampaikan maksud tertentu dalam tarian. Properti digunakan untuk melengkapi tarian dan membantu penyampaian makna tarian. Sebuah tarian akan semakin menarik jika penari menggunakan properti yang disesuaikan dengan tema yang dibawakan dalam sebuah tarian. Nah, properti itu apa ya Bu? Properti adalah benda-benda yang digunakan dalam sebuah tarian. Nah, seperti ini lihat nih Nak. Gambar A ada tarian kuda lumping atau jaran kepang yang menggambarkan sekelompok prajurit berkuda. Ini adalah tarian khas dari daerah Jawa Tengah. Nah, yang digunakan propertinya apa? Nih lihat nih Nak. Nih, anyaman yang berbentuk kuda nih propertinya. Nah, yang di sebelahnya adalah ini tarian yang dinamakan tari Fata Ele ya. Tarian Fata Ele ini menggambarkan gerakan perang. Properti yang digunakan adalah tameng, pedang dan tombak. Nah, properti adalah alat atau barang yang digunakan dalam tarian ya, supaya tarian itu menarik, daya tariknya kepada orang. Nah, sampai di sini penjelasan Ibu hari ini pada season kedua. Ya, kalian harus banyak membaca buku karena buku adalah gudang ilmu. Jadi, apa-apa yang belum kamu ketahui, kalian ketahui dan kalian akan menjadi lebih luas wawasannya. Ya, akhir kata hari ini pelajaran dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.